Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 25? Jadi, pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Nah, tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Nah, berbeda dengan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, itu kan ada pemotongnya, ada bendahara pemotongnya. Misalkan Bapak ini menjadi subjek pajak PPh pasal 21. Nah, itu ada yang memotongnya, yaitu bendahara dari fakultas. Nah, kemudian dasar hukum pajak penghasilan pasal 25 ini adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 522 tahun 2000. Nah, ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang berlaku sekarang ini adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 208, ya. Ini yang tahun 2009. Ini yang sekarang sedang berlaku. Nah, bagaimana subjek dan tarif PPh pasal 25? Nah, ada 3 subjek. Ya, 3 subjek PPh pasal 25 dengan 3 tarif yang berbeda. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini tarifnya adalah 0,75% dikali omset bulanan. Contohnya misalnya ada yang memiliki warung makan, memiliki kedai kopi, memiliki bengkel motor. Nah, itu menjadi dikategorikan WPOPPT atau wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, kemudian subjek yang kedua yaitu WPOPSPT, atau wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Nah, kalau ini perhitungannya yaitu dicari dulu PKP-nya. Dicari dulu PKP, kemudian dikalikan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, jadi berlaku tarif seperti hanya tarif PPh pasal 21. Ya, kalau 0 sampai 5% sampai 0 sampai 50 juta tarifnya 5%, kemudian 50 sampai 250 juta itu tarifnya adalah 15%, kemudian 250 sampai 500 juta tarifnya 25%, dan 500 juta ke atas itu tuh tarifnya 30%. Nah, jadi contohnya begini, Bapak kan pegawai, tapi Bapak juga punya usaha sampingan. Misalnya usaha sampingan Bapak ini contohnya jual beli ayam, tapi memang tidak ada perusahaannya, tidak punya perusahaannya, atau jual beli secara online, jual beli makanan, jual beli kosmetik. Nah, jadi nanti dicari penghasilan bersihnya, dan itu nanti penghasilan bersihnya itu terkena pajak penghasilan pasal 25. Nah, subjek pajak yang ketiga yaitu WP badan. Ya, untuk badan usaha tetap contohnya. Nah, ini tarifnya itu yaitu PKP. Jadi PKP dulu dikali 25%. Nah, ini tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, bagaimana batas waktu pembayaran PPh pasal 25? Nah, misalnya untuk bulan Agustus 2014, angsuran PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat 15 September 2014. Ya, contohnya misalnya Pak Yosep punya kedai kopi. Nah, kemudian misalnya omset kedai kopi dalam 1 bulan itu, misalnya bulan Agustus itu 100 juta. Nah, dikali 0,75%. Nah, paling lambat Pak Yosep itu harus setor PPh pasal 25 itu 15 Septembernya. Nah, kecuali kalau 15 September bertepatan dengan hari libur, maka boleh diundur ke hari selanjutnya. Nah, kemudian apa sanksi keterlambatan? Apabila wajib pajak atau apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan.
Dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Agustus 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayar pada pada tanggal 16 September. Nah, ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Nah, kemudian wajib pajak dikenai bunga 2%. Nah, itu penjelasan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 25 ya, akan tetapi video ini nanti ada lanjutannya ya. Nah, insya Allah nanti Bapak akan buat ilustrasi tentang PPh pasal 25 untuk WPOP SPT. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.